Dan yang mengejutkan, di jagat maya beredar video yang memperlihatkan momen perpisahan para karyawan di rumah produksi Leslar Entertainment milik Lesti dan Bilar. Pemirsa Silat RCTI, bak efek domino pasca drama kasus KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar seolah tak ada habisnya menuai kehebohan. Bahkan kini, semua permasalahan tersebut juga berimbas ke bidang pekerjaan. Dan yang mengejutkan, di jagat maya beredar video yang memperlihatkan momen perpisahan para karyawan di rumah produksi Leslar Entertainment milik Lesti dan Bilar. Beberapa dari mereka juga bahkan mengunggah kata perpisahan yang semakin menguatkan bahwa Leslar Entertainment telah bubar. Dalam unggahan beberapa tim itu pula, tampak Lesti dan Bilar berada di tengah-tengah mereka untuk saling mengucapkan terima kasih dan perpisahan. Lantas benarkah imbas dari kasus KDRT yang sempat bergulir panas membuat Lesti dan Bilar akhirnya harus menonaktifkan Leslar Entertainment? Mengapa sampai bubar? Nggak aktif lagi gitu loh. Maksudnya memang ya udah, kita dan teman-teman karyawan lain memang sudah tidak dilibatkan karena memang Leslar Entertainment sendiri juga ya udah nggak ada lagi yang mau kita produksi. Leslar Entertainment sendiri juga ya udah nggak ada lagi yang mau kita produksi karena Bilar ataupun Dedek memang sekarang lebih untuk keluarga ya mereka ya. Jadi kita juga bingung mau seperti apa ya, akhirnya ya dinonaktifkan dulu. Artinya ya kita karyawan juga ya saya termasuk memang sudah tidak lagi di bagian Leslar Entertainment sih. Secara family pertemanan kita tetap, tapi kalau untuk di kapasitas di kerjaan sudah ya kondisinya agak sulit ya. Misalnya kan ya tahu sendirilah seperti apa ya kan, namanya juga problem dalam rumah tangga, kita juga tidak ada ranahnya di situ. Sekitar ada 20-an. Sebenarnya kan udah dari beberapa bulan yang lalu kita vakum ya, tapi untuk di nonaktifkannya Leslar kita tidak ada ya dari semalam karena memang sudah official ya dari Bilar ataupun Lesti. Saya sih tahu sampai sejauh itu aja, lagi mempelajari agama dan lagi treatment terapi gitu ya, psikiatri sama ini memperdalam agama itu ya, sampai itu ya setahu saya. Masalah di luar kota apa enggak itu saya nggak tahu di mananya. Ya, terapi, treatment gitu, treatment. Jadi ke psikiatri kan treatment lah gitu. Tak hanya terkait bubarnya Leslar Entertainment, Rizky Bilar baru-baru ini juga disorot publik atas percekcokannya dengan tetangga. Hal tersebut karena diduga mobilnya terlalu kencang di sekitar kompleks kantor Leslar Entertainment. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi lebih dalam, tim Silat RCTI secara khusus pun melakukan penelusuran ke rumah yang mereka gunakan sebagai kantor dengan status sewa tersebut. Lantas benarkah apa yang terjadi? Memang Bilar membawa mobil kebut-kebutan sehingga memancing emosi para emak-emak yang tinggal di kompleks tersebut. Nih si Rizky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih gak boleh kayak gitu, bawa mobil di kan komplek bukannya jalan tol, gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut, kamu supir gak usah ngikut-ngikut. Maksud gua apa? Enggak, saya tanya dulu. Gak sengaja dia mana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Kamu Siap Bu.
Kalau ada kejadian itu sepertinya saya satpam situ aja. Saya udah pesan kalau ada apa-apa di sini lapor ke saya. Nanti kan saya bisa tahu, saya bisa cek supaya kalau ada seperti gini-gini kan saya bisa jelasin. Tapi ini nggak ada laporan. Saya tahunya karena udah ada di televisi. Ya itu kan kantornya Leslar kan. Leslar itu. Setahu saya itu bukan ngebut-ngebut. Kalau setahu saya itu pakai Vela Racing dan itu juga bukan mobilnya Bilar, mobil ininya, mobil yang ngikutin di belakangnya. Jadi salah satu timnya lah gitu. Jadi ramenya ini Bilar juga gimana sih? Nggak mungkin lah dia bawa anak bini di situ kok. Udah ada anak istri di situ. Nggak tahu saya itu ibunya bikin pantas aja kali ya. Maksud kenapa tuh? Ya habis mungkin ya kan tetangga ini minta foto kok susah amat ya katanya kan. Sebenarnya sih cuman kesalahpahaman aja sih Miss ya. Kalau pribadi saya sih di komplek itu kan jaraknya nggak ada 100 meter dari pintu gerbang ke belakang itu. Ya kesalahpahaman aja sih. Ada lah ngebut lah, apalagi di situ kan memang ada Bilar bahwa ada Abang L dan Lesti kan nggak mungkin lah ngebut gitu. Mungkin ada kesalahpahaman aja sih. Kayaknya itu kalau saya bilang kalau Bilar ngebut lah, enggak lah, orang ada Abang L dan ada istri kan pelan-pelan mungkin ya memang kesalahpahaman aja. Mungkin di situ memang kan kadang-kadang kita di kantor banyak kendaraan mungkin ya ketidaknyamanan itu mungkin bisa disampaikan. Jadi ya nggak ada masalah sih buat saya, mereka maksudnya kayak Bilar juga sendiri atau Lesti sudah minta maaf kalau ada salah, dari teman-teman karyawan juga pun minta maaf, itu aja sih, tidak ada yang perlu disalahkan. Kita tidak ada hal-hal yang sifatnya bawa kendaraan ngebut itu nggak ada. Dan terungkap pula bahwa kediaman yang digunakan oleh Leslar Entertainment memang dikontrak oleh Lesti dan Bilar sebagai kantor. Warga setempat pun memberikan informasi bahwa hingga kini meski Leslar Entertainment telah nonaktif, namun masih ada barang-barang dan sejumlah orang yang menempati bangunan tersebut. Lebih jauh, sebagai orang yang juga menjadi karyawan, Boril menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah disewa selama 1 tahun 6 bulan. Kalau kita PH gitu production house biasanya rata-rata kan sewa lah, masih sewa kemarin sewa. Kalau untuk sewanya sih spesifiknya saya nggak tahu, teman ini udah berjalan 1 tahun 6 bulan ya dari berdirinya Leslar Entertainment sih. Udah sebetulnya saya sekitar 1 tahun 6 bulan lah berjalan. Satu rumah gitu ya, perumahan gitu, satu rumah lah ya. Karena kan ada di situ ada ruangan editor segala macem ya kan. Ada juga mungkin studio kecil-kecilan gitu. Ya, dengan ini terjawab sudah bahwa selain rumah mewah yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, dan juga kantor Leslar Entertainment selama ini berstatus kontrak atau sewa. Namun sebelumnya, dalam sebuah konten wawancara, Bilar sempat mengungkapkan impiannya untuk membangun rumah sekaligus kantor yang dilengkapi fasilitas, mulai dari lapangan badminton hingga kebun binatang mini. Namun dengan kini kehilangan lagi salah satu mata pencahariannya, akankah impian Bilar tersebut akan terwujud atau justru kandas? Kita lagi ada tanah, insya Allah Mau bikin? yang akan segera digarap. Insya Allah nanti bisa mudah-mudahan jadi kantor dan jadi rumah juga. Jadi gue nggak jauh ke kantor, karena selama ini kan kantor gue di Jagakarsa. Oh iya, dekat sini ya? Ya, jarang gue sambangin di sana. Oh iya. Iya. Palingan Jadi, bang itu doang. Nggak pengennya nanti rumah gue ada 2 sisi bangunan. Rumah yang mana rumah ini menjadi ranah privasi, terus sebanyak kantor. Gue pengen idenya seperti itu sih konsepnya. Amin. Yang punya akses ke kantor gue dan istri. Yang punya akses untuk bisa di kedua tempat ini hanya gue dan istri. Berarti kayak ada dua. Atau atas izin dari gue. Berarti ada 2 building dong. Oh iya, 2 masa bangunan. 2 masa bangunan. Cita-cita istri gue banyak banget. Apa tuh salah satu Banyak banget istri? tempat tuh. Pengen bikin lapangan badminton lah. Oh iya, itu penting. Apalah Olahraga. gitu. Bikin 3-in-1 aja saran gua kalau mau bikin lapangan badminton. Jadi ada pesannya. Tuh dia bikin ada area mini zoo. Semua itu bermula dari keinginan saya saat itu, yang mana kita sebelum melangsungkan pernikahan kita sepakat untuk membangun digital company yang bernama Leslar. Harapannya saat itu adalah kita bisa menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, bisa menampung beberapa sumber SDM untuk
bekerja di bawah naungan Lestar Entertainment. Dan alhamdulillah saat itu hanya berjalan 5 bulan, 6 bulan sih ya, 6 bulan. Saya juga nggak nyangka ya perkembangan Lestar Entertainment sendiri cukup pesat saat itu ya. Ibaratnya saya menganalogikan gini, Lestar Entertainment atau kerajaan yang sedang saya bangun, saya menganalogikan sebagai sebuah anak bayi, yang mana anak bayi tersebut di luar ekspektasi kita, perkembangannya cukup signifikan, di mana sudah lebih hebat, sudah lebih berkembang dibanding bayi-bayi lain yang ada gitu. Namun kita sama Lesti sepakat bahwa kita butuh pengasuh bayi yang lebih hebat nih, yang memang handal di bidangnya, dimana kita kan saat itu baru banget gitu kan. Ya, bak jatuh tertimpa tangga. Seperti kata pepatah, itulah nasib yang kini dijalani oleh Rizky Bilar pasca dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Bahkan hal tersebut turut mengkandaskan karir Bilar di dunia entertain tanah air. Bahkan dalam bisnis sekalipun. Padahal masih teringat jelas di benak banyak orang ambisiusnya Bilar saat awal mendirikan Leslar Entertainment. Ia bahkan sampai mendaftarkan Leslar sebagai merek dagang ke Haki hingga berharap jadi kerajaan bisnis. Namun kini seolah satu persatu yang dibangunnya runtuh. Lantas seperti apa pakar sosial media mencoba membedah kerugian Lesti dan Bilar khususnya di Leslar Entertainment sejak adanya KDRT? Benarkah tak ada lagi pemasukan di channel tersebut? Bahkan Bilar pun menonaktifkan akun Instagramnya. Gue kan udah ngebangun ini nih, ngebangun perusahaan ini nih. Dimana gue buat PT, gue bangun studio, gue beli alat, itu kan investasi. Walaupun gue keluar modal di awal, kayak musik segala macam gue keluar ratusan. Terus alat-alat kamera gue cari yang bagus, gue hire SDM, gue bentuk divisi, gue bentuk divisi produser, marketing, ya kan? Kameramen juga, kreatif juga, artinya pada beberapa lain-lain divisi kan. Di saat itu gue udah berpikir gue bikin PT, tapi kembali lagi ya, tanpa gue kenal sama Lesti, ya gue gak akan ngebangun Lestar juga. Lesti tanpa gue juga nggak akan kepikiran untuk ngebangun ini semua. Benar. Jadi tidak ada les manajemen, tidak ada les manajemen, tidak ada lar entertainment, tapi Leslar Entertainment gitu. Lesti punya brand, dan saya juga sebenarnya untuk sendiri saya punya brand juga, dan mudah-mudahan nanti saya ada usaha yang ya mudah-mudahan bisa menampung banyak orang untuk bekerja lah gitu. Penghasilan Leslar Entertainment ini dari YouTube channelnya aja sudah mencapai mulai di angka 30 juta sampai ratusan juta per bulan ya. Jadi ya tergantung dengan viewersnya seperti apa. Jadi ya memang kalau diomongin pendapatan berkurang ya mereka sendiri sudah punya 3 ya, masing-masing personal. Rizky Bilar punya channel YouTube, Lesti Kejora punya channel YouTube gitu yang jauh sebenarnya lebih besar jumlah subscribernya dibanding Leslar Entertainment sendiri. Buat saya sih Leslar Entertainment kan jadi family channel ya, jadi family channel keluarganya mereka dengan kehadiran si Baby L ini kan, bahwa ini memang cuma sekedar strategi untuk mengendapkan suasana saja, tetapi nanti next pasti saya yakin mereka akan kembali dan mereka juga akan istilahnya ya membuat konten-konten lagi tentang keluarganya.